Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Kali ini saya akan jelaskan sifat dan manfaat pupuk Kisrit. Untuk itu mari kita ikuti. Baik para insan tani yang ada di seluruh Indonesia, saya akan jelaskan satu persatu sifat dan manfaat pupuk Kisrit. Sifat yang pertama dari pupuk Kisrit itu kita bahas dari segi bentuknya. Ini saya ada bawa pupuk Kisrit. Ya, bentuknya itu ada yang powder dan ada yang butiran. Nah, yang saya bawa ini adalah bentuk yang seperti ini, seperti semacam butiran halus dan kasar. Warnanya putih keabu-abuan, ada yang putih bersih, ada yang warnanya merah, tergantung dari pabrikannya bagaimana dia memformulasikan. Itu yang kedua warna tadi. Yang ketiga, rumus kimia dari pupuk Kisrit adalah MgSO4 atau magnesium sulfat. Nah, di sini pupuk Kisrit ada yang mudah larut dalam air, ada yang agak sukar larut dalam air. Ini semua tergantung dari kandungan air yang ada dalam ikatan kimia pupuk MgSO4 ini. Yang mudah larut itu ikatan kimianya MgSO4 5H2O atau magnesium sulfat pentahidrat seperti yang saya tunjukkan ini. Ini sangat mudah larut dalam air. Nah, dalam pupuk Kisrit terkandung dua macam unsur hara. Yang pertama magnesium dan sulfat atau belerang. Pupuk Kisrit ini diserap dalam bentuk ion Mg positif 2 dan ion SO4 negatif 1. Kemudian sifat dari pupuk Kisrit ini tidak higroskopis. Higroskopis seperti yang selalu saya jelaskan, itu artinya menyerap uap air yang ada di udara. Itu pupuk yang sifatnya higroskopis. Tetapi pupuk Kisrit ini dia tidak higroskopis, sehingga dia tidak menyerap uap air yang ada di udara, sehingga pupuk ini ketika diletakkan dalam tempat yang terbuka dia tidak akan mencair atau tidak akan berair. Pupuk Kisrit pada dasarnya cocok untuk semua tipe tanah. Itulah beberapa sifat dari pupuk Kisrit yang bisa saya gambarkan. Kemudian apa kira-kira manfaat dari pupuk Kisrit bagi tanaman? Manfaat pupuk Kisrit itu ada beberapa yang bisa kita jelaskan. Baik para insan tani, saya akan jelaskan manfaat dari pupuk Kisrit. Sesungguhnya pupuk Kisrit itu kandungan utamanya adalah magnesium. Nah, yang berperan salah satunya adalah magnesium. Magnesium itu adalah sebagai pusat atom klorofil. Di dedaunan ini, hijaunya daun ini, salah satu penyebab hijau ini adalah adanya kandungan klorofil atau zat hijau daun. Nah, apa kira-kira fungsi dari klorofil sehingga klorofil itu sangat penting bagi kehidupan tanaman? Salah satunya adalah fungsi klorofil berperan dalam fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu adalah proses penangkapan energi matahari atau cahaya matahari dirubah oleh klorofil ketika berfotosintesis, berubah menjadi bentuk energi. Energinya itu dalam bentuk zat tepung atau gula yang diolah di dalam dedaunan ini. Nah, zat tepung atau zat gula salah satunya adalah sebagai sumber energi untuk kehidupan setiap tanaman. Apakah itu kelapa sawit atau tanaman yang lainnya. Itulah
manfaat dari pupuk MG. Kemudian ketika tanaman ini melakukan fotosintesis, menangkap energi atau cahaya matahari, lalu di dalam udara ini ada zat karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu diserap oleh daun, dibantu oleh cahaya matahari, berfotosintesis atau berproses untuk membentuk karbohidrat. Nah, di sini sesungguhnya tumbuhan itu dapat membuat makanan sendiri. Nah, dari makanan yang diolah oleh tanaman inilah kita manusia memanfaatkannya sebagai sumber karbohidrat untuk kehidupan manusia. Itu fungsi atau manfaat yang pertama dari pupuk Kisrit. Manfaat yang kedua, MG itu berperan sebagai aktivator. Aktivator itu artinya mengaktifkan enzim-enzim yang ada di dalam tanaman ini untuk melakukan proses metabolisme untuk membentuk apakah itu gula, apakah itu karbohidrat atau lemak. Semua bahan-bahan itu bekerja atau dapat terbentuk dengan adanya enzim. Nah, enzim ini aktivitasnya akan terpacu dengan adanya zat atau unsur magnesium. Itu fungsi yang kedua. Yang ketiga, fungsi dari magnesium yaitu memacu pembentukan minyak. Nah, di dalam tanaman kelapa sawit ini hasil utamanya adalah CPO. CPO itu adalah lemak. Lemak yang dihasilkan oleh kelapa sawit ini akan terpacu pembentukannya dengan adanya unsur magnesium yang cukup. Jadi rendemen minyak kelapa sawit ini akan tinggi karena adanya unsur magnesium. Nah, unsur magnesium ini salah satunya dapat diperoleh dari pupuk Kisrit. Kemudian tadi dalam pupuk Kisrit ada dua unsur hara, magnesium dan sulfat. Sulfat itu bahasa lainnya adalah belerang. Nah, fungsi dari belerang bagi tanaman itu terlibat dalam metabolisme tanaman. Metabolisme itu ya semacam proses reaksi biokimia yang ada di dalam tanaman ini untuk membentuk apakah itu protein, apakah itu zat gula, zat pati, asam amino, minyak atau lemak. Semuanya itu akan terpacu pembentukannya dengan adanya unsur sulfur atau belerang yang ada dalam pupuk Kisrit. Nah, barangkali ini yang dapat saya jelaskan sifat dan manfaat pupuk Kisrit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.